Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa video ini murni untuk edukasi dan bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham. Semua keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Semoga pembahasan kali ini bisa memperkaya wawasan kita semua, terutama dalam memahami fundamental perusahaan yang akan kita bahas. Yuk, langsung saja kita mulai pembahasan kali ini tentang saham WOMF atau PT Wahana Otomitra Multi Arta Tbk. Video ini dibuat pada tanggal 24 September 2025 atas permintaan @Hendra Jaya Kurniawan. Profil perusahaan PT Wahana Otomitra Multi Arta Tbk atau yang lebih dikenal dengan WOMF adalah perusahaan yang bergerak di jasa keuangan, khususnya di bidang pembiayaan konsumen. Beberapa layanan utama WOMF antara lain pembiayaan kendaraan bermotor roda 2, sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang melalui pembelian atau transfer piutang, pembiayaan konsumen berbasis syariah, hingga penerbitan kartu kredit. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2003 dan berkantor pusat di Altira Office Tower, Jakarta Utara. Dengan fokus utamanya di pembiayaan sepeda motor, WOMF memiliki peran penting dalam ekosistem pembiayaan kendaraan di Indonesia. Struktur kepemilikan saham. Struktur kepemilikan WOMF cukup terkonsentrasi, yaitu PT Bank Maybank Indonesia Tbk 67,49%, PT Wahana Makmur Sejati 25,01%, publik atau masyarakat 7,5%. Dengan porsi mayoritas dimiliki Maybank, strategi dan arah bisnis WOMF kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh kebijakan induk perusahaan yang juga memiliki reputasi kuat di sektor keuangan. Performa harga saham. Mari kita lihat bagaimana pergerakan harga saham WOMF hingga 24 September 2025. Harga penutupan 338, perubahan harian plus 2 poin plus 0,60%. Volume perdagangan 142.600 lembar. Price performance, periode perubahan persen low high. 1 hari plus 0,60%, 336 hingga 338. 1 minggu minus 1,17%, 332 hingga 342. 1 bulan minus 1,17%, 332 hingga 348. 3 bulan, 0,00%, 332 hingga 400. 6 bulan, minus 3,43%, 330 hingga 400. Year to date 2025, minus 3,98%, 328 hingga 434. 1 tahun minus 8,15%, 328 hingga 434. 3 tahun plus 19,86%, 248 hingga 500. 5 tahun plus 53,64%, 200 hingga 500. 10 tahun plus 312,20%, 70 hingga 500. Insight, dalam jangka pendek saham WOMF terlihat stagnan bahkan sedikit melemah, dengan penurunan minus 8,15% dalam 1 tahun terakhir. Dalam jangka menengah hingga panjang performanya jauh lebih baik, naik plus 53,64% dalam 5 tahun, dan plus 312% dalam 10 tahun. Level support kuat tampaknya berada di sekitar 330, sementara resisten penting berada di area 400 hingga 434. Kinerja keuangan, income statement, dalam 12 bulan terakhir TTM, WOMF mencatatkan revenue atau pendapatan 2,167 triliun. EBIT ABDA 769 miliar rupiah, net income atau laba bersih 250 miliar rupiah. Net profit margin saat ini berada di 11,67%, angka yang tergolong sehat untuk sektor pembiayaan. Namun, jika kita lihat pertumbuhan pendapatan year on year, angkanya sedikit negatif, minus 0,01%, menandakan pertumbuhan yang stagnan. Ini menjadi sinyal bahwa perusahaan perlu mendorong ekspansi atau inovasi baru agar pendapatan bisa kembali tumbuh. Laba bersih per kuartal. Tahun 2025, Q1 63B, Q2 22B, Q3 minus, Q4 minus. Total 85B hingga Q2. Tahun 2024, Q1 63B, Q2 34B, Q3 54B, Q4 112B. Total 263B. Tahun 2023, Q1 63B, Q2 25B, Q3 53B, Q4 95B. Total 236B. Insight, Q2 2025 turun tajam dari 34B di Q2 2024 menjadi hanya 22B.
Penurunan laba bersih mencapai minus 36,72% year on year yang merupakan alarm bagi investor. Jika tidak ada perbaikan signifikan di Q3 dan Q4, total laba bersih di tahun 2025 bisa jauh di bawah tahun sebelumnya. EPS dan valuasi PER. EPS atau earning per share saat ini, EPS ATTM 71,93 dengan harga 338 menghasilkan PER TTM hanya 4,70, jauh di bawah median IHSG di kisaran 9. Kesimpulannya, WOMF secara valuasi terlihat sangat murah, namun PER rendah juga bisa mengindikasikan risiko fundamental seperti pertumbuhan yang stagnan atau kualitas aset yang perlu diperhatikan. Kondisi neraca, balance sheet. Total aset 8,552 triliun rupiah, total liabilitas 6,665 triliun rupiah, total ekuitas 1,988 triliun rupiah. Debt to equity ratio 4,87. Artinya WOMF memiliki utang hampir 5 kali lipat dari modal sendiri, angka yang tinggi dan menjadi risiko utama perusahaan. Selain itu, total liabilities to equity 3,51. Leverage keuangan juga tinggi di 3,68. Catatan, sektor pembiayaan memang cenderung memiliki DAR besar, namun angka hampir 5 ini tetap perlu diwaspadai. Arus kas atau cash flow statement. Dalam 12 bulan terakhir, WOMF mencatatkan cash from operations 256 miliar rupiah, positif, cash from investing minus 81 miliar, artinya ada investasi yang dilakukan, cash from financing 1,328 triliun rupiah, perusahaan aktif mencari pendanaan, free cash flow 272 miliar rupiah, positif, tanda perusahaan mampu menghasilkan kas bersih. Kesimpulannya, dari sisi arus kas WOMF masih berada dalam posisi sehat dan memiliki kapasitas membayar kewajiban serta dividen. Profitabilitas, operating profit margin 30,35%, net profit margin 11,67%. Angka ini cukup baik menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam mengelola biaya operasional dan masih memiliki ruang profit yang sehat. Dividen dan payout ratio. WOMF termasuk perusahaan yang konsisten membagikan dividen. Dividen TTM terakhir 22,66 per saham, dividen yield 6,80%, payout ratio 46,53%, hampir setengah laba dibagikan sebagai dividen. Bagi investor dividen, WOMF adalah saham yang menarik karena menawarkan yield yang tinggi dan stabilitas pembayaran dividen. Analisa valuasi lengkap. Rasio nilai keterangan, PER TTM 4,70 sangat murah, PER analisis 6,94 murah, PBV 0,62, di bawah 1 undervalue, price to sales 0,54 rendah. FV EBITDA 2,00 menarik, PEG ratio 0,40 menunjukkan valuasi menarik jika pertumbuhan positif. Insight-nya, dari sisi valuasi WOMF undervalue hampir di semua indikator. Namun investor harus mempertimbangkan risiko utang tinggi dan perlambatan pertumbuhan laba. Kekuatan dan risiko. Kekuatannya, PER dan PBV rendah, tanda undervalue, dividen yield tinggi hampir 7% per tahun, didukung Maybank sebagai pemegang saham mayoritas, free cash flow positif, tanda kesehatan arus kas. Resikonya DER sangat tinggi di angka 4,87. Resiko leverage. Laba bersih Q2 2025 turun tajam minus 36,72% year on year. Pertumbuhan pendapatan stagnan minus 0,01%. Free float kecil hanya 7,5%, membuat likuiditas saham terbatas. Strategi dan kesimpulan. Secara keseluruhan, WOMF berada dalam posisi undervalue dengan dividen menarik. Namun ada tantangan serius berupa pertumbuhan yang stagnan dan resiko leverage yang tinggi. Strateginya, investor dividen jangka panjang, WOMF lain dipertimbangkan karena yield tinggi dan track record konsisten. Trader jangka pendek perhatikan level support 330 dan resisten 400. Tunggu harapan Q3 dan Q4 sebelum masuk untuk melihat apakah laba bersih mulai pulih. Penutup, itulah analisa lengkap saham PT Wahana Autometer Multi RTTBK, WOMF. Bagaimana menurut Anda? Apakah saham ini layak dikoleksi atau terlalu beresiko? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel Saham Cuan. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga cuan selalu menyertai investasi Anda.